Gayam Sari hadir. Emangnya aku siapa? Ah. Oh, iya masih ke-mute, mohon maaf. Oke, terima kasih Semarang Utara sudah mengingatkan, saya lupa. Oke. Aduh. Oke, Semarang Barat, Genuk sudah ada? Oke, kita next. Micin Tugu. Oke, Genuk sudah ada. Micin Tugu. Oke, Tugu hadir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, separuhnya sudah ada. Kita mulai ya, Kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Selamat malam. Selamat datang di sosialisasi ya, melalui Gimit, sosialisasi pendaftaran Jambore cabang ke-10 di Kuartir Cabang Kota Semarang. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membacakan bacaan basmalah. Semoga malam hari ini kita semua paham dan dapat menyukseskan di Jambore cabang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelum kita mulai tentang sosialisasi pada malam hari ini, mari kita dengarkan arahan dari Sekcap, dari Sekretaris Cabang Kakak Ponco Wijayanto. Kepada Kak Ponco Wijayanto dipersilahkan. Halo Kak Ponco, apakah mendengar suara saya? Cek. Sudah masuk belum Kak Fajar suaranya? Gimana Kak suaranya? Sudah Kak Ponco. Oke, sudah masuk Kak. Sudah masuk ya? Yes, sudah Kak. Ya, baik Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabdaku dharmakan, dharmaku baktikan, salam pramuka. Salam. Baik, kakak yang kami hormati, kakak
panitia Jambore Cabang 10 Kuartir Cabang Semarang. Yang kami hormati kakak perwakilan dari Kuartir Ranting. Ada 16 Kuartir Ranting. Tadi sudah di absen Kak Faiza, sudah hadir semua ya Kak? Ada yang belum tadi? Sekiranya tadi saya cek baru separuh kuaran sih. Baru separuh kuaran ya. Ya. Kalau dilihat dari sistem kemarin yang belum terdaftar itu adalah Semarang Selatan yang belum masuk data. Tapi sekarang sudah masuk belum ya? Semarang Selatan. Sudah Kak, ini. ada Kak Sudah, ya? Samawati yang perwakilannya. Bukan yang ini, yang linknya kemarin yang apa untuk admin. Oh, oke. Belum, nanti coba di Sudah. Gajah Mungkur dan Timur, Sudah Kak. berhasil. Sudah berhasil. Terima Sudah, kasih, sudah Kak Samawati. Sudah semua. Ya. Sudah. Gajah Mungkur dan Timur, Kak Ponco. Yang belum Kak ya? Iya, betul. Oh, sampai sekarang belum Kak ya? Gajah Mungkur hadir, Kak. Oh, Kak tapi yang Rindo di gimana sudah mengirimkan kesediaan, form kesediaan. Mohon maaf Kak, untuk Semarang Timur sudah mengirimkan surat ketersediaan ke Kak Tegar dan sudah didata. Tadi di grup Incon sudah masuk Semarang Timur. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Semarang Timur. Gajah Mungkur? Gajah Mungkur, Kak. Sudah tadi sama Kak Tegar dan sudah masuk ya. rekamnya. Oke, Baik, Kak, siap, jika Kak. sudah Semua, Kak. Ponco. izin kami ngecek. Ya, Hamzah, terus Kak Musrian dan Kak staf lainnya. Pada intinya kami ingin memastikan saja Kak bahwa ada 16 Kuartir Ranting dan juga ada dari teman-teman kita dari SLB secara teknisnya nanti akan dijelaskan juga oleh Kak Musrian. Kakak, yang pertama kami mohon izin menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama izin karena Kakak pimpinan tidak bisa bergabung malam hari ini karena berbagai kesibukan. Yang kedua Kakak mengundang dari Kuartir Cabang mengundang Kakak dari Kuartir Ranting dalam rangka sosialisasi pendaftaran Jambore Cabang, termasuk nanti apa sih di dalamnya kegiatan Jambore Cabang ini, karena kegiatan ini juga tidak kegiatan tahunan Kak, tapi 5 tahunan seperti itu, sehingga nanti apa yang menjadi bahan malam hari ini kami mohon bisa dipahami bersama-sama Kakak di dalam pelaksanaan Jambore Cabang ke-10 ini, sehingga nanti pelaksanaan Jambore Cabang 10 ini dari persiapan pelaksanaan sampai dengan akhir penutupan ini berjalan dengan baik Kak. Karena model Jambore Cabang ke-10 Kuartir Cabang Kota Semarang ini agak berbeda dengan jambore-jambore yang sebelumnya Kak. Terlebih di Jambore Cabang ke-10 ini kita juga menghadirkan teman-teman kita, sahabat kita dari SLB yang notabene beliau dari SLB, anak-anak kita adalah anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus, katakanlah seperti itu, tapi tetap harus kita bagaimana caranya kita agar anak-anak tersebut merasa juga bagian dari kita semuanya, sehingga nanti kami mohon pemahaman juga dari Pinkon, dari Kakak Kuartir Ranting, termasuk ke anak-anak peserta Jambore Cabang juga disampaikan demikian, sehingga nanti Jambore Cabang ini menjadi hal baru karena hadirnya juga teman-teman kita dari SLB, agar nantinya apa ini juga pembelajaran juga dan pembentukan karakter tertentu Kak untuk Jambore Cabang di tahun 2025 ini. Kemudian Kakak, harapan kami nanti ketika kegiatan ini diikuti seluruh Kuartir Ranting, sehingga tidak ada Kuartir Ranting yang tidak ikut Kak. Kalau saya melihat gregetnya kemarin ketika di Kuartir Cabang ada Semarang Technical Meeting dan sebagainya, itu dihadiri seluruh kuartiran dan semuanya semangat. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kak Musrian kegiatan-kegiatan seperti apa seperti itu. Karena ini adalah kegiatan Jambore Cabang yang dirangkai betul dengan jangka waktu cukup lama Kak Musrian dan teman-teman itu, termasuk nanti ada hal khusus, termasuk dapur itu tidak per tenda itu ada, tapi dapur nanti disendirikan dan sebagainya, contohnya seperti itu Kakak. Kemudian Kakak
Tadi ada pesan dari pimpinan bahwa termasuk nanti ada support wifi Kak, support wifi Kak Muslian dan kakak lainnya disupport betul penuh dari Kominfo Pemkot Kota Semarang Kak. Dalam tadi juga Kak Narto membuka pelatihan humas di Kuati Cabang, beliau menghentikan dan kita sampaikan bahwa akses wifi atau internet nanti akan dibantu semuanya oleh Dinas Kominfo Pemkot Kota Semarang Kak. Alhamdulillah itu Kak. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala nanti Kak untuk wifi di sana Kak. Seperti karena kita tahu support wifi di sana itu sangat kurang dan nantinya akan ditambah di titik-titik tertentu sehingga Kominfo Pemkot Kota Semarang di dinas itu bisa maksimal membantu Kuartir Cabang. Kebetulan Kak Sunarto ini Kepala Dinas Kominfo, beliau adalah Wakahumas dan Informatika di Kuartir Cabang Kota Semarang. Ini alhamdulillah Kak. Jadi nanti tidak perlu bingung cari sinyal Kak seperti itu. Kemudian Kakak untuk khusus untuk kompetisi flyer dan konten jamcap. Jadi sekali lagi untuk kompetisi flyer dan konten jamcap nanti hadiahnya khusus Kak, ada hadiah khusus yaitu nanti disediakan speaker portable Kak untuk juara 1, 2, dan 3. Ya Kak Muslian nanti bisa dicatat juga. Jadi untuk hadiah kompetisi flyer dan konten jamcap nanti ada hadiah tersendiri Kak, yaitu berupa speaker portable untuk juara 1, 2, dan 3. Jadi Kakak tidak banyak yang kami sampaikan, kami berdoa dan kami bermohon pada Kakak dari Kuartir Ranting bisa nyengkuyung bareng-bareng sehingga kegiatan Jambore Cabang ke-10 Kuartir Cabang Kota Semarang di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan baik atas dukungan Kakak semuanya sehingga Jambore yang kalau kita katakan sudah masuk inklusif ini adalah Jambore yang saya kira baru ada di Kota Semarang Kak. Itu Kak, jadi baru ada di Kota Semarang dan mudah-mudahan pada pembukaan nanti berkenan Bu Wali Kota untuk membuka selaku Kamapicap membuka kegiatan Jambore Cabang ke-10 ini mudah-mudahan Kak seperti itu. Karena kita tahu beliau sudah termasuk pimpinan Kamapicap yang senang dengan kemah Kak. Termasuk kemarin kegiatan pelantikan kemah saja beliau lumayan lama di sana hampir 3,5 jam berada di Buper Hardawalika. Demikian kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan pemahaman malam hari ini bisa dipahamkan juga kepada anak-anaknya yang ada di Penggalang dan mudah-mudahan kita doakan kegiatan Jambore Cabang ke-10 berjalan lancar dan jika ada yang ditanyakan Kak, silakan ditanyakan di sini Kak. Ya jangan gerundul di belakang Kak. Jadi ini adalah sosialisasi gunanya untuk bertanya secara detail mungkin. Ini bahkan sampai jam 10 dilayani Kak Muslian nanti kelihatannya. Dari jam 10 lebih juga dilayani. Kalau belum Siap Kakak. Gitu. Ini Kak, intinya adalah kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan Kak. Jangan gerundul di belakang. Nanti tahu-tahu panitianya piye dan sebagainya. Padahal panitia sudah bekerja 4 bulan lalu sudah mempersiapkan ini Kak. Dan kami mohon gayung sambutnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang tidak musimnya Kak. Gerundul di belakang silakan ditampilkan di depan kita ngobrol bagaimana cari solusinya. Itu Kak Muslian nggih. Nggih. Kiranya itu Kakak yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Ponco, mohon izin. Kak Fafa, Kak Ponco sudah selesai. Oke, kakak-kakak mohon izin untuk memantapkan bahwa yang hadir di sini sudah 16 Kuartir Ranting. Kita cek dulu yang pertama Gayam Sari. Hadirkah? Hadir Kak dari Gayam Sari. Karyo, siap, makasih. Candi Sari. Hadir Kak. Siap, Kak Ilmi. Gajah Mungkur. Monitor Gajah Mungkur. Tadi udah ya, hadir ya? Oke. Makasih Kak.
Pedurungan monitor. Dari kuartir ranting Pedurungan. Oh, belum. Siap. Dari kuartir ranting Tembalang. Hadir Kak Musrian. Baik, siap. Terima kasih. Dari Banyumane. Oke, siap Kak Nanang. Makasih. Dari Ngalian. Hadir. Hadir. Siap. Terima kasih. Evi. Dari Semarang Tengah. Saya. Saya itu siapa? Oh iya. Kak. Oke, Oke, Kak. Hadir siap. Semarang Tengah. Siap, terima kasih Kak. Dari Semarang Utara. Yolanda. Utara hadir Kak. Utara hadir. Siap, terima Bu kasih. Kak Yolanda. Dari Semarang Timur. Guru sing apel nih kita. Hadir Kak, hadir. Semarang Timur hadir, siap. Dari Semarang Selatan hadir tadi ya, sudah. Kamu. Semarang Barat. Hadir. Ya, terima kasih Kak Iin. Dari Semarang Genuk. Genuk. Dari Genuk monitor. Belum. Gunung Pati. Hadir Kak, hadir. Ya, terima kasih. Mijen. Hadir, Kak. Hadir. Terima kasih Kak Agus. Oh, Genuk hadir, siap. Dari Tugu. Hadir. Siap. Pedurungan yang belum ya. Pedurungan monitor. Habis LT dan lain sebagainya kecapean semua ini kayaknya sekuaran ini. Habis LT, Karangpamitran dan lain sebagainya. Iki ngalah ketuane teko dhewe. Siap, terima kasih. Pedurungan. Ora ono diwakili Kak Dimas. Pinkone sapa, pembinane sapa. Oke, Pedurungan Kak Dimas dikabarin dulu supaya nggak repot nanti. Sudah tak info tapi ini pada tidak balas Kak, pada kecapean kayak. Ya udah, yang penting disampaikan. Baik, kakak-kakak, yang pertama ingin kami tanyakan terlebih dahulu, bagaimana progres aplikasinya, apakah punya kendala dan lain sebagainya. Jika memiliki kendala, silahkan diketik di kolom chat Kak, untuk aplikasi Halo Semarang. Ya, jika punya kendala, silahkan kendalanya ditulis di kolom chat sekarang supaya bisa terdeteksi oleh kakak-kakak yang ada di tim IT. Silakan saya kasih waktu untuk menuliskan kendala pendaftaran atau mengakses aplikasi link untuk Halo Semarang. Ya. Oke, silahkan kendalanya ditulis di kolom chat Kak. Oke. Ini yang udah. Iya, betul Kak Yolanda, yang punya akses adalah Pinkon saat ini. Oke. Baru satu kakak-kakak yang terkendala, ini Kak Yola ini berarti beliau pembina ya? Kak Yola pembina ya? Dari mana Kak Yolanda? Ya, saat ini baru Pinkon terlebih dahulu Kak untuk menuliskan atau mendaftarkan pesertanya terlebih dahulu.
Nanti tiap-tiap peserta akan bisa punya akun, Kak. Tapi kita cek dulu. Oh, dari Semarang Tengah. Oke. Oke, kakak-kakak dari tim IT, apakah malam ini ada yang hadir? Oke, Pincon gimana? Punya kendala kah dengan aplikasinya, Pincon? Kakak-kakak Pincon? Kemarin yang baru dimasukkan baru akun Gmail-nya kakak-kakak Pincon, ya. Oke, baik kakak-kakak semuanya, sambil jalan aja. Nanti kakak-kakak bisa menuliskan kendala-kendala yang ada di aplikasi Halo Semarang, karena rencananya besok ketika kegiatan Jambore cabang ke-10 kuartir cabang Kota Semarang, ini adik-adik nanti akan memiliki satu akun ya. Ini informasi aja kakak-kakak pembina semuanya. Nanti kalau sudah masuk di akunnya itu, walaupun sudah punya KTA lama dan lain sebagainya, karena ada migrasi perpindahan sistem, maka kakak-kakak membuat KTA yang baru di aplikasi tersebut. Upload foto pramuka di situ jangan lupa disiapkan mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah membuat KTA, di akun KTA itu ada barcode yang nanti akan muncul. Di samping itu, para pembina pendamping dan kakak-kakak nanti peserta semuanya itu akan mendapatkan identitas fisik kakak-kakak yang berisi foto dan barcode juga, tetapi yang sudah mengisi di aplikasinya. Jadi kakak-kakak Pincon mohon bantuannya yang belum nanti agar segera mendaftarkan atau memasukkan kontingennya ke aplikasi Halo Semarang. Halsem gitu ya. Oke, kakak-kakak mohon izin terlebih dahulu sambil nanti kakak-kakak menuliskan kendala-kendala, terutama kakak-kakak Pincon yang ada yang hari ini malam ini hadir. Jika ada kendala malam ini bisa ngetik di kolom chat. Mohon izin kakak-kakak, saya akan menyampaikan kegiatan Jambore cabang yang besok akan kita laksanakan. Kak Rio Gunawan, monggo silahkan jika ada yang mau disampaikan. Gimana Kak Rio? Raise hand. Maaf Kak, pecet Kak. Oh ya, siap. Baik kakak-kakak mohon izin, ini revisi jadwal umum apakah sudah terlihat di layarnya kakak-kakak semuanya? Sudah. Oke. Oke, kakak-kakak ini jadwal umumnya, kemudian sudah kita revisi juga tadi Kak, untuk makasih masukannya. Di sini masih ada penilaian, tetapi nanti tidak ada penilaian Kak, adanya adalah pengawasan supaya kakak-kakak nanti bersama adik-adik tetap pada tapak yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak panitia. Kemudian ada revisi banyak giat wisata dan giat wawasan kakak-kakak semuanya yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak panitia untuk adik-adik nanti yang bisa dikunjungi. Untuk detailnya kakak-kakak nanti bisa menyimak terlebih dahulu. Termasuk tadi malam sudah saya kirimkan ke Pincon juga revisi jadwal. Hanya bedanya ini aja sih. Di sini masih penilaian gitu. Kakak-kakak mohon izin, layar saya bergerak nggak? Bergerak. Bergerak Kak. Oke, siap. Terima kasih. Yang pertama itu hari Sabtu kakak-kakak semuanya.
jam 7 sampai jam 8 nanti kakak-kakak hadir ke Jatirejo Hardawalika. Kakak-kakak akan daftar ulang di gedung depan itu sekretariat. Daftar ulang di sana, kemudian ada ID card fisik yang nanti kakak-kakak akan dapatkan. Ini yang nanti hadir untuk daftar ulang adalah PIN-nya masing-masing kakak-kakak. Kemudian juga mendapatkan SIM, surat izin mendirikan tenda dari para lurah, lurah putra dan lurah putri. Kemudian jam 8 sampai jam 9 nanti kakak-kakak persiapan mendirikan tenda. Setelah itu nanti jam terusnya sampai jam 12 kakak-kakak bersama dengan adik-adik akan mendirikan tenda dan gapura. Yang perlu diingat adalah gapura ini nanti tidak boleh melebihi dari 2 meter ya Kak ya, supaya terlihat rapi dan tidak berantakan. Jadi gapura, pagar, silahkan nanti kakak-kakak untuk memaksimalkan 20 tongkat maksimal, tapi tidak boleh melebihi dari 2 meter. Kak, atasnya bendera Kak. Kemarin disarankan tidak perlu menggunakan bendera merah putih atau apapun karena bendera nanti terpusat di kegiatan lapangan utama dan lapangan kelurahan supaya di dalam itu rapi kakak-kakak semuanya. Kalau mau MMT, nama dan lain sebagainya dipersilahkan dari kuartir ranting mana. Tapi jangan sampai lebih dari 2 meter. Tuh, terus kemudian ada temu Pinkonran dan pembina nanti kakak-kakak ketika datang. Kakak-kakak Pinkon, kakak-kakak pembina setelah mengantarkan adik-adiknya ke tapak, perwakilan 1 orang pembina dan 1 Pinkon nanti kita tunggu di aula. Gitu ya. Kita tunggu di aula. Akan melaksanakan koordinasi awal terlebih dahulu tatap muka bersama Pinkon dan para pembina. Kemudian ini sudah saya sebutkan di sini juga rinciannya, ada pengawasan pendirian tenda dari giat prestasi dan giat umum juga. Setelah itu kakak-kakak istirahat, sholat, makan. Untuk istirahat, sholat, dan makannya mandiri kakak-kakak. Nanti sholat bisa ke masjid atau nanti ada di tenda-tenda yang kita gunakan untuk materi, sementara bisa kita gunakan untuk sholat terlebih dahulu. Kalau masjidnya tidak muat, jadi kita bisa sholat di tenda-tenda materi yang nanti akan kita siapkan juga. Materi itu akan kita gunakan pada hari kedua minggunya. Terus kemudian untuk makan siang, kakak-kakak nanti jika memasak, terpusat di dapur bersama. Jika nanti catering atau pesanan, silahkan cateringnya diarahkan menuju ke dapur bersama. Supaya tidak ada pihak luar yang menuju ke tapak tenda. Kakak-kakak mohon izin, kami larang keras pihak luar, sekalipun itu orang tua, gitu ya, untuk menuju ke dalam area tapak. Kecuali di jalan-jalan tapak nanti ketika kunjungan. Kunjungannya pukul 17. Jadi kalau nanti untuk catering dan lain sebagainya bisa menuju ke dapur bersama. Terus kemudian jam 13 kita akan menuju ke lapangan utama. Lapangan utamanya itu kalau di Jatirejo kita pakai lapangan upacara besar di lapangan sepak bola. Permainan besar di sana dilanjutkan dengan scouting skill. Kemudian kita akan jeda sholat asar terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan upacara pembukaan di situ juga lapangan utama. Insya Allah nanti saya sampaikan oleh Kak Sescap 2, Kak Ponco. Matur nuwun Kak atas rawuhnya malam hari ini.
untuk upacara pembukaan yang nanti akan dibuka oleh Kamapicap kita, Kak Agustina Wilujeng, selaku Kamapicap dan beliau Wali Kota Semarang. Kemudian di sela-sela nanti sore istirahat dan lain sebagainya, adik-adik boleh kalau mengunjungi ada pameran-pameran saka yang ada di sana. Terus kemudian pameran saka nanti di depan area pendopo kakak-kakak di lapangan Jatirejo yang kecil di tengah itu nanti juga lapangan untuk Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri. Setelah itu nanti apel sore kakak-kakak, adik-adik Pinru atau Wapinru diperbolehkan dengan 1 anggota tiap regu kakak-kakak. Nanti tempatnya di Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri. Nanti akan kita berikan denahnya juga. Terus kemudian untuk sesi malam itu ada talk show Garuda, Pramuka Garuda ya. Terus kemudian ada pameran saka, kemudian ada pentas seni. Nah, pentas seni malam pertama itu Kuaran 9 sampai 16 Kak. Kuaran 9 sampai 16 itu Semarang Utara, Timur, Selatan, Barat, Genuk, Gunung Pati, Mijen, dan Tugu. Itu di malam pertama. Kemudian 1 sampai 8 nanti mengunjungi pameran saka. Kalau pameran saka sudah dikunjungi semua, ikut ke pentas seni diperbolehkan. Gitu kakak-kakak. Jadi fleksibel yang malam ini. Gayam Sari, Candi Sari, Gajah Mungkur, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Ngalian, dan Semarang Tengah. Itu untuk pameran saka terlebih dahulu. Terus kemudian kakak-kakak untuk selanjutnya nanti istirahat, mohon izin, nah ini mohon arahan dari kakak-kakak semuanya nanti ketika malam hari kita insya Allah sudah menyiapkan sekitar 30 lebih tenaga keamanan di tiap shift, ada 3 shift nanti, kurang lebih ada 30-an lebih ya, 35 kayaknya, itu tenaga pengamanan lingkungan dari Polres, dari Babin, dari tokoh masyarakat, dari Saka, dan dari Andalan, dari TKC juga. Itu kakak-kakak semuanya. Terus kemudian pagi itu ibadah dan nanti yang muslim ada kuliah subuh. Kemudian kakak-kakak mohon izin informasinya atau bisa dituliskan di kolom chat ya Kak. Pesertanya apakah ada yang beragama non-muslim Kak, misalkan Hindu, Buddha, Katolik gitu enggak? Kalau ada silakan dituliskan di kolom chat ya Kak. Kristen gitu boleh. Konghucu nanti kita fasilitasi untuk ibadahnya dan kita carikan tempat. Karena kita sudah menghubungi kakak-kakak andalan dari kuartir cabang Kota Semarang di bidang kerohanian. Kita sudah menghubungi beliau dan beliau berkenan. Nanti jika ada kita atur tempatnya Kak. Jadi mohon bantuan kakak-kakak pembina dan pimpinan kontingen jika ada adik-adik peserta yang beragama Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, nanti kita plotting di kegiatan ibadah. Nanti kalau waktu ibadahnya kita menyesuaikan keyakinan masing-masing Kak. Nanti juga akan ada pendampingan dari bidang kerohanian di kuartir cabang Kota Semarang. Oke, terus kemudian paginya ada olahraga. Kemudian sarapan pagi ini Kak 6.30 sampai 7.30. 7.30-nya itu nanti apel pagi, Pinru atau Pinru, dan 1 anggota tiap regu di tempat yang sama. Ini apel paginya. Baru jam 8 sampai jam 11 ini giat semuanya dimulai. Orang dewasa itu ada 3 pembina dan 1 pinkon Kak. Jadi ada 3 pembina, 1 pinkon, berarti 4 orang per kuartir ranting. Nanti mengikuti Karang Pamitran Kak, tempatnya di Joglo. Joglo itu tadi yang tempat area Saka tadi. Nanti akan dipandu oleh kakak-kakak yang dari Binawasa dan Posdik. Terus kemudian 1 pembina ini korve Kak, jaga tapak tendanya. Kemudian di waktu pagi itu juga adik-adik itu giat wisata Kak. Nanti ini rinciannya di persebaran peserta ya, 3 orang per regu
ditambah 2 supporting yang dari DKR itu mengikuti giat wisata. 3 orang peregu, anggap saja ini kakak-kakak peregu itu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 nih gitu. 1 sampai 3, 4 dan 6 itu 2 kelompok. Kelompok 1 3 orang itu giat wisata dulu pagi. Ditemani oleh kakak-kakak DKR 2 orang. Akan kita bagi jadi 2 tempat nanti, satunya ke Gua Kreo, satunya ke Agro Purwosari. Kalau yang Purwosari itu agro, terus kemudian dekat juga di daerah Gunung Pati, terus kemudian yang Gua Kreo itu juga ikon kita di Gunung Pati dan tempat wisata di Gunung Pati. Terus kemudian untuk kelompok 1 3 orang berangkat ini semua ya Kak ya. Terus kemudian nanti kalau yang kelompok kedua, nah ini 2 orang per kontingen Kak. Jadi modelnya langsung per kontingen. Kalau tadi kan per regu bagi 2, 3 orang ke wisata, lah sisanya dianggap kontingen ya. Itu memancing Kak, 2 orang. Nah, nanti kakak-kakak yang adik-adiknya dipilih memancing, mohon bantuannya untuk membawa alat pancing sendiri Kak. Nah, tapi pakan sama ikannya sudah disediakan di kolam pancing. Jadi kalau pakan ikannya ya, tapi kalau pakan adik-adiknya ya nanti dibawa bekal sendiri boleh. Terus kemudian bawa minum juga. Kalau misalkan mau jajan dan sebagainya di sana juga kayaknya ada yang jual sih. Terus kemudian 2 orang per kontingen. Kemudian ada juga nanti 2 orang Kak, ini per kontingen lagi itu berangkat ke pengolahan susu. Ke pengolahan susu 2 orang. Nah, kalau yang memancing dan pengolahan susu nanti jalan kaki Kak bersama-sama karena areanya dekat sih kurang lebih 500 meteran. Terus yang wisata nanti ada armada. Kalau jalan kaki ke Gua Kreo lumayan jauh. Terus kemudian ada juga 2 orang per kontingen itu melaksanakan bakti masyarakat. Lah ini alat kebersihan yang sudah disiapkan Kak oleh adik-adik masing-masing. Ini 2 orang aja. Terus kemudian juga selain berarti 1 kontingen yang kelompok 2 6 orang sudah pergi pagi Kak. Nah, sisanya akan mengikuti scouting skill terlebih dahulu. Scouting skill ini akan terbagi jadi 2, yang SD akan mendapatkan materi tentang penggalang SD, yang SMP akan mendapatkan materi tentang penggalang SMP Kak. Nanti akan kita kategorikan yang SD, MTS, SD, MI, kemudian SMP dan MTS gitu. Terus kemudian baru jam 9 kurang lebih ya, nanti kita persiapan. Nah, dari yang ikut scouting skill tadi, 2 orang per kontingen itu akan mengikuti giat wawasan kebangsaan. Ini sampai jam 11 juga. Kemudian giat wawasan narkotika 2 orang, giat wawasan kesehatan 2 orang, giat wawasan lingkungan 2 orang. Ini kayaknya nanti pengolahan sampah yang lingkungan dari DLH. Kalau dari yang kebangsaan itu kayaknya dan Koramil, terus kok Koramil tuh? Itu Kodim, Kodim. Terus kemudian narkotika nanti dari Kesbangpol, kesehatan nanti dari Dinas Kesehatan, lingkungan itu dari Dinas Lingkungan, 2 orang juga nanti dari BPOM ini makanan sehat. Kemudian dari Diskominfo akan ada jurnalistik juga, 2 orang per kontingen. Kemudian yang ketangkasan nanti 2 orang Kak, 1 orang itu akan keterampilan memanah dan 1 orang itu akan keterampilan lempar pisau. Terus kemudian ada 2 orang juga giat kesakaan dan 2 orang nanti giat permainan tradisional. Kita udah koordinasi dengan kakak-kakak yang ada di Partina khusus untuk permainan tradisional. Oke, setelah itu adik-adik pulang Kak kurang lebih jam 11 sampai jam 13. Kita nanti istirahat, ibadah, dan makan siang. Nah, kemudian kita lanjut shift yang kedua. Siang nih. Siang itu kakak-kakak
akan ada Bintek Saka. Bintek Saka ini bukan untuk peserta nanti, tapi ada Bin Saka, ada Pamong Saka, ada instruktur Saka yang dihadirkan ke Buper Hardawalika. Lah, kakak-kakak pembina ngapain? Gantian kalau mau ikut wisata menggantikan pendukung DKR tadi. Pembina 2 orang. Yang 2 kurve, pinkonnya juga kurve. Kalau mau nanti pinkonnya yang berangkat juga nanti didiskusikan dengan kontingen masing-masing. Lah, DKR ini nanti ada temu DKR, Kak. Mohon izin ya, ini nanti kita revisi. Yang DKR itu ada temu DKR dengan adik-adik DKC nanti. Gitu. Terus kemudian kelompok 2-nya wisata. Gantian tadi yang ikut giat wawasan, bakti, memancing, pengolahan susu. Sekarang wisata siangnya. Nah, kelompok 2-nya ganti wisata. Nah, kelompok 1-nya gantian nih, 2 orang memancing, 2 orang pengolahan susu, 2 orang kebakti masyarakat. Sisanya scouting skill untuk SDMI, SMP dan MTS. Terus kemudian nanti 2 orang ke giat wawasan, 2 orang ke giat narkotika, bangsaan, kesehatan, lingkungan. Lah, yang siang kita tidak lagi makanan sehat, tetapi kita tambah dengan ketahanan pangan, Kak, nanti. Gitu. Terus kemudian ada giat jurnalistik, ketangkasan, kesakaan, dan permainan tradisional. Diperkirakan pukul 16 selesai, adik-adik bisa melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian pukul 17 nanti Pinru atau Wapinru dan 1 anggota tiap regu itu apel sore, kakak-kakak. Di Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri. Terus kemudian ini ada malamnya, itu malam kedua, ada 2 orang per regu nanti kakak-kakak mengikuti api unggun. Yang lainnya boleh persiapan kegiatan lain, misalkan mau pentas seni dan lain sebagainya dipersiapkan. Baru nanti yang pameran Saka itu Aquaran 9 sampai 16 gantian dengan malam pertama. Pentas seninya ganti Aquaran 1 sampai Aquaran 8. Itu. Terus kemudian paginya kita akan olahraga, ibadah subuh tadi di kuliah subuh 2 orang per regu. Kemudian ada olahraga. Setelah itu akan kita laksanakan apel pagi, Kak, yang khusus pagi ini. Sama juga Pinru atau Wapinru dan 1 anggota tiap regu. Setelah itu jam 8 bersama-sama bareng-bareng kita akan karnaval budaya, Kak. Tempatnya nanti di lapangan utama. Nah, di lapangan utama nanti kemarin hasil TM-nya adalah kakak-kakak boleh mengenakan seragam pramuka, ditambahin aksesoris, ditambahin musik-musik, lagu-lagu yang ramai gitu ya, sesuai dengan kontingen masing-masing. Yel-yel diperbolehkan. Setelah itu tetap mengenakan baju karnaval, kita lanjut upacara penutupan, kakak-kakak. Gitu. Oke, setelah upacara penutupan selesai, kakak-kakak nanti pembongkaran tenda bersih-bersih. Jika sudah bersih, kakak-kakak mengembalikan SIM-nya ke kelurahan atau surat izin mendirikan tenda tadi dikembalikan ke kelurahan, baru kakak-kakak check out lah gitu ya. Kakak-kakak nanti boleh diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Oke, itu untuk jadwalnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga persebaran peserta. Ini dalam rangka nanti memudahkan kakak-kakak untuk membagi pesertanya siapa kemana dan lain sebagainya. Kita buatkan tabel. Kalau pendirian tenda itu semua permainan besar, scouting skill. Mohon maaf ya, bakti ini tidak ada ini ya. Ini salah ini. Terus kemudian upacara pembukaan sore semua, apel sore itu Pinru dan Wapinru atau Wapinru dan 1 anggota. Talk show, nah ini sudah 2 orang per regu. Pameran Sakanya, karena 2 orangnya ke Pramuka Garuda, maka tertinggal 4 orang tiap regunya. 4 orangnya ke pameran Saka dan 4 orangnya ke pentas seni. Pentas seni malam pertama adalah Aquaran 9 sampai 16. Kemudian pentas seni yang kedua baru 1 sampai 8. Kemudian hari Minggunya kuliah subuh ini 2 orang per regu.
4 orang peregunya ikut senam bersama di lapangan utama. Apel paginya semua pinru atau wapinru dan 1 anggota. Kemudian wisatanya ini kelompok 1, 24 orang per kontingen, gitu ya. Karena 3, jadi kakak-kakak kalau misalkan nanti kontingennya tidak utuh, gitu ya, ada yang tidak utuh, silakan kakak-kakak dibagi, gitu. Mau ke mana, kalau misalkan tidak utuh, giat wawasannya nggak 2-2 tapi 1-1, gitu juga diperbolehkan. Ini maksimalnya kakak-kakak, kita desain jumlah maksimalnya. Kemudian di bakti juga ada 2, bakti, kemudian GW1, GW2 itu memancing dan pengolahan susu itu dilaksanakan bersamaan juga. Scouting skill nanti jam 8 sampai jam 9, yang ikut giat 3 sampai giat 11. Dilanjutkan giatnya 9.30 sampai 11. Kak, maaf layarnya kok putih semua ya, nggak ada tulisannya. Oh iya toh? Iya. Oh iya. Oke, maaf. Share screen saya. Sebentar ya. Lupa saya kalau share-nya bukan entire. Makasih, Kak. Oke, apakah terlihat, Kak? Terlihat ya? Persebaran peserta jambore ya, Kak ya? Hari pertama ya. Oke. Ya, pendirian tenda pagi semua, permainan besar semua, scouting skill ini ya, mohon maaf ini tidak bakti ya. Salah ini, nanti kita hapus, ada revisi juga. Scouting skill semuanya. Terus kemudian upacara pembukaan semuanya, apel sorenya semua pinru atau wapinru, ininya salah satu dan 1 anggota. Ini di kelurahan masing-masing putra maupun putri. Kemudian talk show Garuda itu 2 orang. Pameran Saka 4 orang peregu, pentas seni 4 orang peregu. Yang 2 orang peregu ikut talk show Pramuka Garuda. Ini tempatnya di aula nanti. Yang 4 orang kalau dari keluaran 1 sampai 8 berarti ke pameran Saka. 4 orang dari keluaran 9 sampai 4 orang peregu dari keluaran 9 sampai 16 itu pentas seni terlebih dahulu. Tadi siang ada yang chat saya, pentas seninya apakah harus itu, Kak? Kakak-kakak ini jumlah maksimal yang ikut ya. Jadi kalau yang tampil nanti mewakili, yang lainnya tetap menuju ke tempat pentas seni untuk menjadi supporter gitu. Nanti ke tempat pentas seni maksudnya gitu. Kalau yang tampil kemarin sudah disampaikan panggungnya itu kemarin 6 kali 4 ya kakak-kakak. Nanti disesuaikan dengan jumlah yang akan tampil 6 meter kali 4 meter. Gitu. Oke, pentas seninya. Terus kemudian kuliah subuhnya nanti 2 orang peregu, senamnya berarti 4 orang peregu, apel pagi nanti pinru atau wapinru dan 1 anggota, giat paginya itu 24 orang per kontingen. Kemudian yang ini kelompok 1-nya ya Kak, kemudian yang kelompok 2-nya itu bakti, itu ada giat bakti, ada giat wawasan 1, ada giat wawasan 2 itu memancing dan pengolahan susu itu. Terus yang lainnya ikut scouting skill dulu sampai jam 9, nanti jam 9.30 baru mulai ke giat wawasan 3 sampai 11 gitu. Oke, terus kemudian siangnya kelompok 2 gantian nih, 24 orang tadi berangkat wisata. Nah, kelompok 1-nya ada yang ikut bakti, ada yang ke giat wawasan 1 itu ke pemancingan dan ke pengolahan susu. Kemudian lainnya ikut scouting skill dulu, setelah itu pukul 14 siap-siap menuju ke giat wawasan 3 hingga giat wawasan 11. Kakak-kakak ini jumlah maksimal 2 orang, nanti disesuaikan dengan kontingennya kakak-kakak, kan ada yang MTS-nya nggak terpenuhin, MI-nya nggak terpenuhin, boleh ini satu-satu. Atau mungkin kurang banget, ada giat wawasan yang jelas tidak bisa diikutin, karena jumlah pesertanya nggak memenuhi itu ya. Plotting kami adalah jumlah kuartir ranting
per kontingen kuartir ranting itu 48. Gitu. Kemudian apel sore, setelah itu nanti api unggun 2 orang peregu, kemudian 4 orang peregunya siap-siap gantian, pameran sakanya kuaran 9 sampai ke 16, kemudian pentas seninya 4 orang per regu kuaran 1 sampai 8. Ini giat-giatnya Kak. Giat 1 mancing, pengolahan susu, kebangsaan, narkotika sudah kita munculkan juga di jadwal. Kakak-kakak mohon izin peserta yang membawa peralatan itu memancing, alat pancingnya bawa sendiri. Nanti pakan dan ikannya sudah disediakan di pemancingan. Kemudian alat kebersihan untuk bakti Kak, sapu, pel, ember, nah itu nanti bisa dibawa ke moceng gitu ya. Terus kemudian peserta yang mengikuti giat wawasan, nanti kita hanya sediakan tenda Kak, mohon bantuannya mereka membawa alas sendiri. Membawa matras itu boleh, yang buat duduk itu lipatan yang gulungan itu boleh. Membawa lipatan kecil MMT kotak-kotak buat duduk itu juga boleh, MMT bekas dipotong buat duduk itu boleh. Yang penting adik-adik nanti yang ikut giat wawasan alas duduknya bawa sendiri gitu. Nah, ini terus kemudian di hari Senin kuliah subuhnya 2 orang peregu, senam 4 orang peregu, apel pagi. Setelah itu siap-siap kita akan karnaval budaya di lapangan utama, di lapangan sepak bola. Terus kemudian dilanjutkan dengan upacara penutupan kakak-kakak. Jadi nanti setelah karnaval nggak usah dicopot-copotin, tapi kita langsung upacara penutupan dengan baju karnaval. Kemudian setelah itu kakak-kakak pembongkaran tenda, jika udah bersih semuanya, nanti kakak-kakak mengembalikan SIM yang tadi didapat saat daftar ulang ke kelurahan masing-masing. Mohon bantuan kakak-kakak nanti membawa trash bag besar ya untuk sampahnya adik-adik semuanya. Jadi upayakan kita datang ke Jatirejo bersih, kita juga pulang dalam keadaan bersih. Tongkat, tali yang sekiranya tadi dipakai dibawa kembali untuk kebersihan, dibawa pulang lagi nggak apa-apa. Gitu kakak-kakak semuanya. Oke. Sebentar. Nah, kakak-kakak semuanya itu giat pertemuan besar ya. Kompetisi itu ada perkontingen kemarin Kak kita susulkan. Nah, ini perkontingen kakak-kakak. Sudah kita kirim juga ke Kak Waran. Nah, kompetisi tentang publikasi di media sosial tadi yang hadiahnya sudah disampaikan oleh Kak Sesap juga ya, Kak Ponco ya. Nanti diambil 3 besar, juara 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan sound system meeting 15 in yang juara 1, yang 2, 3 juga belum tahu nanti ya, tapi kayaknya tetap sound system meeting juga. Ketentuannya setiap kuartir ranting membuat flyer dan konten Kak, terdiri dari 2 ya, 1 flyer, satunya konten. Lah, mengupload di media sosial, tapi syaratnya dengan tag ini. Pemerintah Kota Semarang, Agustina Wilujeng P, Iswara Minutin, Dispora Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Warcap Kota Semarang, dan kecamatan masing-masing kakak dari mana. Itu nanti di tag-nya di sana. Terus kemudian kontingen itu boleh mengirim Kak, setiap hari itu beda-beda. Hari Senin, nanti kita mulai hari Senin ya Kak ya. Hari Senin itu baru boleh mulai upload di medsos masing-masing. 1 flyer, 1 konten. Selasa boleh ngirim flyer dan konten yang berbeda lagi. Nah, nanti akan kita kirim Gmail, Google Form. Akan kita, mohon maaf ya, akan kita kirim di Google Form. G-Form nanti kakak-kakak bisa mengirimkan link
medsosnya. Nanti juri ini akan dinilai, kakak-kakak nanti juri akan memilih flyer terbaik, kemudian konten terbaik, dan nilainya akan diakumulasikan. Gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kak. Maksimal hari Jumat nanti. Kakak-kakak boleh mengirimnya, H-1. Jadi ada kesempatan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Nah, itu silahkan nanti akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Terus kemudian dipilih konten paling menarik dan kreatif. Nah, kontennya misalkan dengan kalimat begini, Kak. Kami dari Kuartir Ranting, mana nih misalkan yang pertama Gayam Sari ya. Kami dari Kuartir Ranting Gayam Sari siap mengikuti dan mensukseskan Jambore Cabang ke-10 Kuartir Cabang Kota Semarang tahun 2025. Kami pramuka, kami bersaudara. Bisa. Lah ini bisa contohnya. Ini contoh saja dan tidak harus ini, Kak. Tapi yang penting ada kakak dari Kuartir Ranting mana dan mengikuti mensukseskan Jambore Cabang ke-10 Kuartir Kota Semarang gitu. Konten pokoknya ada itu. Itu sih, Kak, yang dapat kami sampaikan. Terus kemudian ini untuk denahnya. Oke. Nah, ini petanya saya perkecil dikit. Nah, ini lapangan utamanya Kak A. Kemudian yang B ini lapangan kelurahan. Ini pendopo yang 3 ini. B. Kemudian D ini C ini tapaknya putra. D ini tapaknya putri, tapak tenda putri. Terus kemudian untuk gedungnya 1 ini sekretariat. Ini gerbang selamat datang yang ini. 1 ini sekretariat. Yang kedua ini adalah aula. Yang ketiga ini adalah pendopo. Joglo ya, joglo kakak-kakak ya, pendopo atau joglo. Yang keempat ini adalah ruang sarpras. Kemudian yang kelima belakang itu ada UMKM, Kak, terpusat di sana. Terus kemudian kita jaga bersama, Kak, tidak ada penjual yang berkeliaran selain di UMKM itu. Supaya kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mohon izin di sana nanti kalau ada penjual pakai sepeda motor dan sebagainya masuk, kita sudah tahan di filter di pintu gerbang depan, pintu gerbang belakang, samping. Itu juga sudah semuanya pintu-pintu masuk ke area buper sudah kita plotting orang di sana. Tapi misalkan masih kebobolan, nanti kita semuanya saling mengamankan. Mohon izin Pak, jualnya di UMKM belakang saja gitu. Tidak boleh jualan di area perkemahan. Itu untuk keamanan kita bersama. Terus kemudian yang ke-5 tadi UMKM, 6 ini ada kamar mandi putri, Kak, dekat dengan D ini. Terus kemudian 7 ini kamar mandinya putra, dekat dengan tapak tendanya putra. Oke, itu sih nanti untuk selanjutnya, besok minggu kami panitia baru plotting tenda materi, nanti akan kita tambahkan ke denah ini juga. Gitu. Oke, ini dari saya kakak-kakak, kalau mau ada yang ditanyakan, diperbolehkan. Silakan. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, kami persilahkan kalau ada. Kak, mohon maaf tadi saya kurang mendengar dengan jelas terkait yang giat bakti lingkungan itu alat-alatnya anak bawa sendiri atau disediakan nggih? Oh nggih, Kak Ica mohon izin. Alatnya kebersihan nanti adik-adik membawa sendiri, Kak. Rencana itu bersih-bersih di area sekitar tempat ibadah sekitar. Jadi yang perlu dibawa mungkin nanti ada kemoceng, pel, terus sapu gitu ya, sapu lantai, sapu hijau gitu ya. Boleh nanti kakak-kakak menyiapkan sendiri dari adik-adik. Gitu Kak. Di peralatan perlengkapan juga disertakan ya alat kebersihan gitu ya. Oke, Itu baik, Kak. siap. Terima kasih, Termasuk Kak. yang memancing nanti juga membawa alat pancingnya Alat sendiri. Tapi sendiri. kalau Oke, pakannya siap, siap. sudah disiapkan di pemancingan. Oke, siap. Matur suwun, Kak. Terima kasih Kak Ica. Kak Ica dari Kuartir Ranting mana? Gunung Pati. Oke, siapa cedak nek keri nggawa dhewe langsung nyusul kowe. Iya. Oke, terus kemudian oke, dari Kak Rian. Kak Rian itu dari Kuartir Ranting mana, Kak? Ada yang agamanya Hindu ya berarti ya?
Semarang Timur, Kak. Semarang Timur. Siap, terima kasih Kak. Nanti akan kita fasilitasi yang agamanya Hindu. Oke. Mohon izin malam ini kakak-kakak yang dari tim IT apakah hadir? Monitor? Oke, tapi dari Pinkon kayaknya lancar semua ya, tidak ada yang ditanyakan tentang aplikasi ya. Oke. Kakak-kakak nanti, oke, Gajah Munggur ada yang Kristen, Kak Azuri, oke siap, nanti kita akan fasilitasi. Berarti ada selain Islam itu Hindu dan Kristen. Oke. Kak, maaf mau tanya. Kak Yola silahkan. Jadi gini Kak, mau tanya. Untuk kebutuhan mengisi daya handphone selama kegiatan Jambore, apakah panitia itu menyediakan satu titik charging station atau akan ada aliran listrik ke tiap tenda? Nah, terus kalau aliran listriknya itu disediakan untuk tiap tenda, apakah kami itu perlu membawa roll kabel sendiri atau sudah disediakan oleh panitia yang buat nyambungin sambungan dari sumber listrik utamanya gitu loh Kak. Kalau semisalnya nggak disediain biar kami nyiapin roll kabel yang panjang sekalian gitu loh. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yola. Jadi kakak-kakak mohon izin untuk tapak tenda nanti tidak ada aktivitas api dan listrik gitu ya. Di tapak tenda putra maupun tapak tenda putri. Kemudian kita akan menyiapkan charger area itu di Kelurahan Putra dan di Kelurahan Putri. Gitu. Nanti di Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri akan kita siapkan charger area di sana. Nanti kakak-kakak kalau membawa roll diperbolehkan. Siapa tahu biasanya kalau ini kan hampir 800-an orang ya, charger area itu penuh. Kakak-kakak mau ke tempatnya ngecas itu sambil membawa roll supaya bisa ngecas di sana. Jadi kalau di sekretariat Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri, insya Allah selalu standby keamanan Kak. Gitu. Terus kemudian kita himbau juga kakak-kakak di tapak tenda, adik-adik menyimpan HP-nya dikoordinir oleh pembina Kak. Gitu. Jadi nanti jangan sampai adik-adik itu kalau membawa sendiri-sendiri kan kadang berserakan ya, tadi tak taruh tas, tadi tak taruh sini gitu. Kalau bisa HP-nya belakangnya itu softcase-nya itu ada labelnya, nama gitu. Nanti datang dan pergi ngambilnya ke pembina pendamping atau ke adik-adik supporting di KR itu diperbolehkan. Yang penting tempat menyimpan HP dan tempat mengambil HP nanti dikoordinir langsung oleh kakak-kakak pembina. Kemudian HP itu nanti berguna Kak untuk kegiatan, tapi belum saya sampaikan ya. Presensi di tiap kegiatan wawasan ataupun kegiatan-kegiatan di Jambore cabang nanti semuanya itu via barcode Kak. Gitu. Jadi kalau lebih cepat nanti adik-adik membawa HP-nya, kemudian untuk HP-nya itu dibuat lewat aplikasi KTA tadi ya, untuk nyekan barcode presensi yang ada di tempat kegiatan. Mulai apel, kuliah subuh, giat wawasan, giat bakti, dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk adik-adik yang kebetulan kok HP-nya ketinggalan di pembinanya tapak tenda nih, tidak perlu risau, tidak perlu bingung harus ngambil HP, tetapi yang tidak boleh ketinggalan adalah ID card-nya adik-adik. ID card-nya peserta nanti semua punya barcode kan, itu nanti akan di-scan-kan oleh pendamping di masing-masing kegiatan. Bisa ditolong dengan hal demikian. Terus kemudian berkas-berkas ini Kak Samawati nanya juga, kakak-kakak berkas-berkas pendaftaran, berkas-berkasnya peserta, semuanya nanti dimasukkan, diupload oleh kontingen gitu ya. Jadi kalau ke sana kemah udah nggak usah bawa berkas print out, nggak usah bawa berkas cetaknya gitu. Jadi ke sana
berkas sudah aman, sudah diupload semua. Karena nanti kalau membawa berkas cetak dan sebagainya, berat, resiko, kocar-kacir, dan lain sebagainya nanti. Gitu ya Kak, jadi semua kemarin hasil TM bersama dengan para Pinkon sepakat bahwa berkas itu soft file saja lewat PDF nanti diupload oleh pimpinan kontingen masing-masing. Gitu Kak Samawati dan Kak Yola. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kak Nanang. Izin bertanya jumlah bilik WC, kamar mandi, letak P3K, buper dan sebagainya. Insya Allah nanti untuk kamar mandi dan lain sebagainya kita ada di sana Kak. Kalau di Walika itu ada 2 banyak, belakangnya juga ada tambahan Kak Nanang, terus P3K dan nanti sekretariat ada, kemudian kita kerjasama dengan tenda kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan Kota Semarang, kita kerjasama di sana juga di tempat-tempat kegiatan. Insya Allah nanti kita fungsikan kakak-kakak yang ada. Kita juga ada Saka Bakti Husada, itu juga ada di sana. Terus kemudian solusi jika sampai H- KTA belum bisa terbuat. Kemungkinan besar kalau belum punya akun, kakak-kakak belum bisa dapat ID card. Adik-adik ya punya ID card, ya punya barcode, nanti nggak bisa presensi Kak. Gitu. Nanti mohon bantuannya kakak-kakak pimpinan kontingen untuk segera ya. Kan batasnya sampai nanti hari Senin tanggal 17 itu segera teman-teman. Kan hari ini sudah kumpul semua nih kesediaan, nanti adik-adiknya tinggal didata untuk dimasukkan ke dalam datanya Pinkon. Jadi untuk daftar ulang sudah tidak membutuhkan dokumen apapun ya KIIN. Nanti tinggal Pinkonnya daftar ulang, tabsen, presensi, ngambil dokumen fisik atau ID card fisik. Dan mengambil SIM, surat izin mendirikan tenda. Gitu. Oke, silakan Kak Zainal, mungkin kalau ada tambahan dulu silakan. Terima kasih Kak Musrian. Izin menambahkan Kak Musrian. Mohon izin Kak Zainal, kakak-kakak, ini Kak Zainal nanti adalah Lurah Putra ya kakak-kakak. Silakan Pak Lurah. Terima kasih Kak Musrian. Kakak-kakak, untuk dari tim kelurahan, untuk putra nanti ada saya, kemudian untuk putri, Bu Lurahnya ada Kak Marni. Nanti pada saat ditapak bisa saling berkenalan, dibantu dengan 2 staf putra, 2 staf putri dari Dewan Kerja. Izin menambahkan kakak untuk yang pertama pendirian tenda. Jadi nanti mendirikan tenda diawali dengan mengambil SIM T dulu. SIM T, SIM surat izin mendirikan tenda itu setelah diambil sebagai bukti, silahkan kakak dilanjutkan untuk mendirikan tenda. Kemudian pada saat pulang juga sama, tadi disampaikan datang bersih, pulang harapannya juga sudah bersih. SIM T itu berguna nanti ketika kakak ingin daftar ulang sebelum pulang, entah nanti dapat piagam ya Kak Musrian, atau dapat kenang-kenangan atau sebelum pulang. Intinya SIM T itu dilengkapi dulu, kemudian mendapatkan tanda tangan Pak Lurah atau Bu Lurah untuk putra dan putri, kemudian itu dibawa ke sekretariat. Nah kakak, untuk SIM T ini tidak mendapatkan pengesahan tanda tangan jika tapak tenda belum bersih. Jadi nanti ketika ingin meninggalkan tapak tenda, SIM T itu bisa ditunjukkan dulu di kelurahan, kemudian mendapatkan pengesahan atau tanda tangan dari Pak Lurah, Bu Lurah, sehingga bisa atau boleh untuk meninggalkan tempat perkemahan beserta administrasinya. Itu untuk SIM T-nya. Kemudian kakak, untuk charger point atau tempat untuk mengisi daya handphone, tadi disampaikan bahwa dipusatkan di Kelurahan Putra dan Kelurahan Putri. Kebetulan tempatnya berdekatan kakak, jadi nanti bisa diakomodasi oleh pembina agar terjaga jumlahnya, kemudian terjaga kondisi fisiknya tidak rusak atau tidak tertukar dengan peserta yang lain. Harapannya ada yang menjaga. Info terakhir kakak, boleh disiapkan masing-masing kontingen membawa
kunci dan juga grendel, apa itu ya? Kunci saja. Kunci itu planning kita itu kita ada lemari untuk charge, tapi belum ada kuncinya. Nah, ini tiap-tiap kontingen harapannya menyiapkan satu kontingen, satu kunci. Kunci itu nanti dikelola atau dibawa oleh pembina masing-masing yang men-charge. Dan juga ditungguin kalau misalkan ingin aktivitas yang lain, harapannya ada yang menggantikan begitu. Itu untuk keamanan bersama. Kemudian yang ketiga kakak, terkait kunjungan, tadi disampaikan sekilas bahwa mulai pukul 17 nggih kak, pukul 17 boleh melakukan kunjungan, akan tetapi terbatas kakak, nanti bisa disampaikan untuk kakak-kakak kuartir ranting, kuaran atau orang tua yang mau mengunjungi bisa lewat pintu utama depan. Pintu utama depan, kemudian nanti mengisi presensi dulu. Ini untuk apa kakak? Untuk menjaga agar tidak ada orang asing atau orang yang tidak terdeteksi dari mana asal-usulnya masuk ke tapak tenda. Tadi sudah disampaikan bahwa tim keamanan standby pintu depan, pintu belakang, kemudian di pagar samping masjid itu juga ada pagar yang sedikit rusak. Harapannya nanti ada tim keamanan juga yang standby di sana. Kemudian yang keempat, yang terakhir kakak, untuk selalu memakai ID card. Karena nanti dari tim kelurahan ini bersama staf sering muter, kemudian jika menemukan kakak-kakak yang tidak ber-ID card, akan kita ingatkan, kemudian kalau memang bukan bagian dari kontingen, mohon maaf, akan kami minta untuk meninggalkan area perkemahan. Itu saja kakak. Yang terakhir lagi, untuk denah tapak kemah akan kita sampaikan hari Minggu sore insya Allah untuk pembagian urutannya dari nomor 1 sampai 16 putra, 1 sampai 16 putri, posisinya di mana akan kita sampaikan setelah koordinasi terakhir panitia. Besok hari Minggu pagi kita koordinasi, kemudian sore insya Allah kita akan share urutan denah dan arah tapak jalan menuju tempat perkemahan. Itu Kak Musrian, tambahan sedikit dari tim kelurahan. Terima kasih. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Zainal. Oke. Kakak-kakak, ada satu juga yang terlewat. Tadi kan yang wisata 24 orang, nanti tiap kontingen dibagi 2 ya Kak. Karena ada 2 tempat wisata. Ada yang ke Agro Purwosari dan ke Gua Kreo. Supaya setiap kontingen tuh merasakan di 2 tempat juga. Ada yang di Agro Purwosari dan ada di Gua Kreo gitu. Oke, terus kemudian ini terkait dengan cara buat KTA peserta yang belum punya atau kadaluarsa dan pendaftaran peserta melalui Halo Semarang. Mohon izin Kak, dari Kuaran Candisari kita Pinkon sudah bisa masuk aplikasi Halo Semarang dan sudah membuat KTA. Langkah selanjutnya gimana jika cara pendaftaran peserta dan pendamping apakah sama? Terima kasih. Oke, anggota yang didaftarkan lewat web pendaftaran Jambore cabang akan terintegrasi dengan aplikasi Halo Semarang dan KTA akan dibuat langsung dari aplikasi. Generate data akan dilakukan setelah pendaftaran ditutup. Oke, kakak-kakak semuanya, silahkan. Ini ada Kak Hardian dan Kak Adit yang mau menyampaikan terkait KTA dan aplikasi. Kami persilahkan. Kak Hardian atau Kak Adit? Bentar. Mas Adit monitor, Mas Adit. Hadir, Mas. Semoga, siap. Oke. Mohon izin Mas Adit, itu untuk aplikasi linknya, kalau teman-teman sudah daftar, untuk link Halo Semarangnya juga udah bisa di-download di aplikasi link yang dikasih Mas Adit ya?
kalau untuk datanya nanti digenerate sama teman-teman yang mengerjakan Halo Semarang, saya juga udah koordinasi tadi kemarin malam untuk datanya. Nanti data peserta yang masuk di aplikasi web pendaftaran Jambore akan digenerate langsung ketika pendaftaran itu ditutup. Artinya setelah pendaftaran itu ditutup, diharapkan data yang sudah masuk adalah data final, di mana data final itu yang akan kita pakai untuk nantinya sebagai akses. Karena kan di penguploadan pendaftaran Jambore cabang juga di situ sudah ada di spreadsheet ya, atau di file Excel-nya itu di situ sudah ada data berupa email dan juga password. Diharapkan email dan password yang dimasukkan itu emailnya terutama itu email yang berbeda untuk masing-masing yang didaftarkan. Contohnya peserta A dengan email A, peserta B dengan email B. Jangan sampai ada satu email dipakai untuk 2 akun seperti itu. Karena email dan password nanti itu yang akan dipakai untuk masuk ke aplikasi. Nah, untuk aplikasinya yang akan digunakan oleh teman-teman di sini, terutama untuk peserta, itu nanti akan diinfokan lagi. Nah, nanti mungkin setelah pendaftaran ditutup akan kami infokan untuk link download aplikasi untuk peserta. Seperti itu, Kak. Oke, kayak gitu Mas An terkait aplikasinya. Jadi aplikasi nanti linknya dirilis setelah semua data masuk dan pendaftaran ditutup. Begitu, Kak. Baik, kakak-kakak semua, Kak Ardian, Kak Adit, terima kasih sekali. Kakak-kakak Spincon semuanya, Kak Adit dan Kak Ardian, ini yang mendaftar berarti Pincon ya? Kecuali kalau yang KTA bisa sendiri-sendiri ya, itu ya? Betul, Kak. Jadi yang mendaftar Pincon itu secara otomatis nanti sudah ada KTA-nya juga. Begitu nggih Mas Adit? Iya betul. Selamat datanya mungkin akan coba saya tampilkan dulu ya Kakak. Silakan. Data yang sudah kita terima sampai saat ini di website pendaftaran, dan informasi juga untuk kakak-kakak semua bahwa masing-masing akun kontingen sudah dikirimkan melalui email yang sudah pernah dikumpulkan oleh kakak-kakak kontingen semua. Jadi datanya sudah ada di situ. Untuk aksesnya, untuk saat ini yang data yang masuk itu ada 36. Coba saya tampilkan dulu. Oke, sudah muncul ya kakak-kakak semua. Nah, jadi ini data yang kita terima untuk saat ini masih ada di 36 unsur kontingen. Ini bisa berupa peserta, pendamping, dan juga Pincon seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini itu baru ada 3 kuartir ranting yang sudah mengupload datanya berupa data berkas. Nah, di sini ada 2 berkas yang sudah diisi. Terus untuk kontingennya ada Candisari, Genduk, dan Tugu. Itu pun kalau dilihat dari total peserta masih di Candisari 12, Genduk 18, dan Tugu 7. Nah, diharapkan agar nanti di bagian kartu ID card peserta itu juga dapat menampilkan foto. Mungkin untuk uploadnya bisa dimulai dari upload foto terlebih dahulu, dan upload berkas yang lain nanti bisa disusulkan. Karena untuk proses ini tidak harus sekali ngupload langsung semuanya, tapi bisa dicicil satu persatu. Jadi diharapkan terutama untuk yang foto agar nanti ketika proses cetak ID card, proses cetak KTA juga muncul fotonya. Nah, data-data ini bisa dilengkapi terlebih dahulu. Seperti itu, Kak. Baik, siap. Terima kasih, Kak Adit. Kak Adit, ini ada yang tanya, kalau ada yang ngisi datanya salah, email atau data yang salah itu ngeditnya di mana, Kak? Lewat apa? Lewat yang KTA ubah itu enggak? Oke, kalau mau mengedit data selama website pendaftaran Jambore ini masih terbuka, kakak bisa langsung menguploadnya. Jadi langsung upload menggunakan akun masing-masing. Oke, mungkin di sini akan saya coba. Nah, jadi kan ketika kakak awal masuk itu akan menampilkan dashboard seperti ini kakak semua.
Nah, di bagian upload peserta ini silahkan kakak-kakak isi semua data peserta yang ada. Nah, seperti ini. Tadi ngeklik template filenya, terus di sini tinggal diklik buat salinan. Nah, disinilah data-data yang diharapkan bisa diinput oleh kakak-kakak semua. Dimulai dari NIK, nama lengkap, terus jenis kelamin dan lain sebagainya ada di sini. Terus email, pastikan juga ini emailnya beda, kode golongan, terutama ini untuk pembagian kode golongan, ya. Kita menggunakan kode golongan saja, tidak perlu dituliskan lengkap. Kalau misalnya siaga dituliskan S dengan huruf kapital, penggalang G, penegak T, pandega D, dan pembina itu P, seperti itu. Terus untuk nomor gudep juga dipastikan formatnya sama seperti di contoh, yaitu 11.123. Contohnya seperti itu, bisa disesuaikan dengan milik kakak semua. Seperti itu. Nah, tadi kalau ada yang tanya, misal update-nya gimana? Update-nya adalah tinggal kakak betulkan aja file Excel-nya yang ada di sini, terus diekspor seperti yang ada pada tutorial, yaitu di-download dalam bentuk file CSV atau di sini disikat dengan comma separate values. Nah, setelah itu kakak bisa upload ke sini. Secara otomatis file yang tadinya mungkin emailnya salah itu bisa langsung terupdate secara otomatis di sini. Seperti itu. Oke, seperti itu kakak. Oke, siap. Terima kasih Kak Adit. Jadi download dulu CSV, nanti upload CSV gitu ya. Otomatis akan update data yang terakhir diupload ya. Iya, betul. Oke, gitu Kak Hilmi. Terus kemudian Kak Dwi Priyani, untuk pentas seni, adakah batasan waktu? Kemarin sudah disampaikan pinkon Kak, maksimal 10 menit. Gitu ya. Maksimal 10 menit. Terus kemudian kakak-kakak mohon bantuan. Ini karena kakak-kakak panitia kan perlu waktu untuk mencetak ID card Kak, gitu ya. Untuk mencetak ID card. Jadi mohon bantuannya paling lambat nanti hari Rabu, gitu. Paling lambat hari Rabu kakak-kakak sudah mengisi atau mengupload data semua pesertanya Kak. Gitu. Hari Jadi Selasa kalau Kak Musrian dengan hari Rabu. Oh gimana? Oh Selasa Kak Tegar. Teman-teman enggak mampu kalau tutup hari Rabu Kak. Hari Selasa. Oh gitu, tutupnya Selasa ya. Iya. Oke, Selasa jam 23.59 ya. Oke, kakak-kakak mohon izin supaya bisa cetak ID card nanti per peserta itu paling lambat upload data pesertanya adalah Selasa Kak. 23.59 sehingga Rabunya kakak-kakak panitia tim dari IT ini bisa mencetak datanya. Untuk ID card fisik lah. Kemudian mohon maaf juga nanti kalau misalkan kok Selasa belum ya, mungkin konsekuensinya bukti fisiknya ID card tidak tercetak ya Kak Tegar ya. Ya bisa ya berarti ya gitu. Jadi mohon bantuannya kakak-kakak pinkon, kakak-kakak pembina. Selasa maksimal untuk mengupload data pesertanya supaya bukti fisik cetaknya bisa segera dibuat. Oke, gitu Kak Anto silahkan, kami persilahkan kalau ada yang ditanyakan Kak Anto. Iya, terima kasih Kak waktunya. Yang pertama terkait dengan kompetisi flyer itu sifatnya individual atau kuaran. Kemudian itu menggunakan akun medsosnya siapa, dari kuaran atau dari pribadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penjelasan dari Pak Lurah tadi bahwa mungkin barangkali kan nanti pengurus kuaran atau kuarannya juga bisa melihat adik-adiknya, menjenguk adik-adiknya. Apakah di sana juga ada ID card khusus untuk pengunjung dari kuarti ranting lah, misalkan biasanya kan rombongan 4 orang, apakah mungkin difasilitasi atau tidak? Kalaupun seandainya tidak, nanti ada kode khususnya sehingga nanti takutnya disuruh pulang padahal baru mau masuk. Intinya itulah Kak. Jadi untuk yang lain-lain saya pikir penjelasannya sudah cukup. Terima kasih. Kemudian hanya itu saja. Terima kasih Kak Musrian. Baik, terima kasih Kak Anto. Yang pertama untuk akun nanti yang kakak-kakak gunakan akunnya kuartir ranting ya Kak ya.
tidak ada kegiatan yang bersifat individual di kompetisinya flyer atau konten di medsos itu medsosnya kuartir ranting masing-masing. Terus kemudian untuk kakak-kakak dari kuartir ranting, mohon izin menyampaikan kalau berkunjung di hari kedua dan seterusnya itu, kalau hari pertama kan nanti juga ada kegiatan ya bareng ya, mengantarkan dan sebagainya boleh. Kalau terus kemudian ada upacara pembukaan sore juga boleh. Terus kemudian kalau berkunjungnya hari kedua, kakak-kakak, karena hari kedua itu kan pada pergi semua nih gitu ya. Makanya waktu berkunjungnya pukul 17 sampai pukul 22 malam supaya bisa bertemu dengan adik-adik langsung dan bisa juga menyaksikan kegiatan pentas seninya gitu. Oke, terus kemudian untuk ID card tertentu tentang tamu ini. Oke, kita akan tanya dulu nih. Pak Lurah, Pak Zainal, gimana untuk ID card-nya pengunjung? Kalau satu anak pengunjungnya ibu dan bapak, itu ada sekitar 900 anak, berarti bisa 1.800. Misalkan kalau mau ada ID card. Gimana Kak Zainal? Kak, untuk pengunjung dari kuartir ranting kita usahakan ada ID card Kak untuk membedakan dengan orang-orang yang tadi ya yang dikhawatirkan bikin suasana tidak nyaman begitu. Kita usahakan ada ID card-nya Kak khusus untuk pengunjung begitu. Oke, kemudian kalau pengunjung buktinya dia dari kuartir ranting gimana? Surat tugas? Kak Zainal. Lebih Kan amannya begitu Kak. Lebih amannya begitu dikasih surat tugas kuartir ranting makanya harus ada surat tugas dari kuartir ranting jika itu kontingen kuartir ranting kunjungan Kak. Kalau dari orang tua nanti ada ID card khusus gitu. Yang warnanya beda mungkin Kak, tapi kalau untuk kuartir ranting ya saya rasa lebih aman begitu kalau ada membawa surat tugas ngoten. Pripun Kak Muslihan? Kalau yang tidak membawa surat tugas gimana? Sing teko kakwarane padahal ya. Ya kan belum tentu tim keamanan depan itu tahu kan beliau kakwaran apa tidak. Ya. Kalau kita kenal gitu Kak, kalau kita kenal ya itu kakwaran, kemudian dikasih ID card khusus tamu ngoten Kak, gitu aja. Kalau pengunjungnya dari orang tua, Kak Bagus. Mengenai yang itu Kak, yang dari kuarang mungkin jangan surat tugas Kak, mungkin untuk surat pelantikannya saja Kak bisa dibuktikan itu bisa diterapkan atau dilihatkan saja bulannya agar mempermudahkan untuk rekan-rekan kita yang Kak kuarang ranting lain juga gitu gimana Kak? Oke, Kak Bagus Roni masukannya SK-nya kuaran gitu ya. Betul Kak. Usulnya ke SK kuaran. Kalau ID card tamu gimana Kak Tegar? Kesulitan nggak ID card tamu atau tanda tamu lah gitu pengunjung gitu? Halo, gimana Kak? Ini ada ID card untuk tamu atau pengunjung nggak? Sampai sekarang belum ada sih. Gitu ya. Karena memang kakak-kakak mohon izin kalau mau pakai ID card ini banyak banget gitu. Karena mesti orang tua atau ini akan banyak gitu. Tapi kalau misalkan nih buku tamu, jadi harus ada buku tamu terlebih dahulu presensi Kak. Jadi di sekretariat nanti kita filter ini orang-orang yang masuk memang benar-benar kedata nih, kedetek nih dari mana, siapa,
dengan siapa gitu. Kalau buku tamunya di kelurahan, itu kejauhan Kak Zainal kayaknya. Karena dia udah masuk duluan. Jadi kalau buku pengunjungnya di area depan gerbang. Kalau misalkan ID card-nya nggak apa namanya, tidak mencukupi karena banyak, kita ada usulnya nih pakai stempel. Kita punya kayak kartu HVS gitulah. Kemudian nanti diparap sama kartu pengunjung gitu ya, bukan ID ya, card ya. Kartu pengunjung kita berikan stempel yang ada tanda tangannya stempel Kwarcap dengan ada kita buat kartu lah gitu pokoknya. Gitu bisa nggak Kak Tegar? Coba tak bahas sama teman-teman ya Kak, karena tenaganya kita tuh yang nggak ada. Oh iya. Bisa juga stiker Kak. Stiker kan bisa habis pakai. Nek stiker nganggo duit meneh Kak Anto. Kak, boleh usul Kak. Karena gini Kak Tegar, nanti gini aja. Pokoknya kita buat tanda khusus bahwa dia itu tamu gitu ya. Kan.
Hari keamanan, Kak. Oke, siap Kak Momon. Izin untuk menyampaikan atau menambahkan mungkin usulan juga terkait dengan apa yang sudah dibahas baru saja. Memang kalau misalkan menggunakan ID card maupun tanda apapun, apalagi stempel, mengingat bahwa jam berkunjung itu malam hari, maka tidak akan terlihat jelas. Berdasarkan pengalaman, jadi diatur sedemikian rupa pun, kadang-kadang memang yang namanya jambore, yang apalagi pesertanya SD, itu pengunjung baik dari orang tua maupun dari kontingen, pastinya akan banyak yang akan hadir. Tentunya seperti yang sudah disampaikan Kak Aan tadi, kaitannya dengan keamanan tenda ini menjadi prioritas utama, walaupun dari tim keamanan sudah menyekat dari mulai pintu depan sampai dengan sebelum masuk ke tenda. Karena jumlah tim keamanan juga walaupun disiapkan banyak pun, tapi kalau yang datang lebih banyak dari yang diperkirakan, maka ini akan menjadi masalah. Mungkin usulan saja, dari masing-masing kontingen bisa mendata terlebih dahulu untuk kunjungan ke tenda. Jadi misalkan mau berkunjung di hari keberapa nih, hari Sabtu misalkan, jam berapa akan berkunjung dan berapa banyak yang akan berkunjung. Paling tidak kita bisa memperkirakan jumlah yang akan hadir di Buper misalkan. Atau mungkin kita bisa bergantian, katakanlah kalau di tenda sudah penuh, kita tunda dulu, baru kalau kemudian yang di tenda sudah keluar, yang ada di sekretariat baru kita persilahkan masuk, seperti itu untuk sekatnya. Karena kalau dilepas pun, katakanlah setiap pengunjung datang kemudian hanya mengisi buku tamu dan kemudian masuk ke tapak tenda, maka bisa dipastikan baik itu yang dari kontingen maupun dari keluarga peserta, itu nanti juga akan menjadikan tapak tenda penuh. Karena apalagi di malam pertama dan malam kedua ada kegiatan pentas seni di mana posisi pintu masuk untuk ke tempat pentas seni pun melewati tenda. Bukan tidak mungkin kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk menonton pesta seni, begitu melihat tenda, mereka akan mampir ke tenda dulu. Jadi mungkin solusinya adalah itu tadi, dari masing-masing kontingen bisa dibuatkan data dulu, mungkin dengan menggunakan Google Form tadi, untuk paling tidak pendataan awal kunjungan di hari keberapa, jam berapa. Ngaten nggak, An? Baik, terima kasih Kak Arga. Tadi usulannya Kak Zuhri itu masuk juga sih. Kakak-kakak kan ada di kegiatan pentas seni nih, gitu ya. Gimana jika kita bagi menjadi dua, kecuali urgent ya, kecuali kalau urgent. Kalau normal kita bagi menjadi dua kunjungan sesuai dengan jadwalnya pentas seni, gitu. Jadi di malam pertama itu adalah kuaran 9 sampai 16, kemudian malam kedua, malam Seninnya itu adalah kuaran 1 sampai 8. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi karena ini kita juga akan memikirkan kantong parkir dan lain sebagainya juga. Antisipasi, kecuali memang itu urgent ya, misalkan ada sesuatu yang mau ada keperluan dan lain sebagainya, boleh juga. Jadi nanti kita dari panitia kakak-kakak, kita akan membagi kunjungan dalam 2 malam itu. Di malam jadwal kunjungannya sesuai dengan pentas seninya. Kalau kuaran 1 sampai 8 ini berarti Minggu malam Senin, gitu. Kalau di malam pertama, Sabtu malam Minggu, itu adalah kuaran 1 sampai 16. Gitu ya kakak-kakak ya. Supaya nyaman juga sih, kakak-kakak yang berkunjung di tapak tenda juga nyaman. Gitu. Oke, sepakat kakak-kakak? Oke, sepakat. Terima kasih. Oke. Gitu ya Kak Momon ya. Jadi kalau di malam pertama nanti kuaran 9 sampai 16, malam kedua itu kuaran 1 sampai 8, kecuali yang memang urgent gitu. Iya Kak, bisa di-setting seperti itu, walaupun nanti tetap prakteknya akan orang tua sesuai dengan waktu yang bisa digunakan untuk berkunjung mungkin. Tapi yang penting kita sistem seperti itu dulu untuk penyekatan. Oke, terima kasih Kak Momon, kakak-kakak semuanya. Jadi kita tegaskan lagi, untuk waktu berkunjung kuartir ranting 1 sampai 8 itu di Minggu malam Senin. Kemudian ke kuartir ranting 9 sampai 16 itu di hari Sabtu malam Minggu. Jika nanti kakak-kakak orang tua atau dari kuartir ranting ingin berkunjung, waktunya demikian. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya.
Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, panitia.